Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengimport data item dari file Excel dengan harga jual berdasarkan satu harga. Untuk tutorialnya bisa disimak penjelasan berikut. Sebelum dimulai, kami akan menyampaikan jika untuk menambahkan data item dengan import file Excel ini tidak bisa digunakan jika item tersebut bertipe rakitan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu contoh file Excel untuk import data itemnya dengan masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih import dari Excel, import data item dari Excel, kemudian klik tombol contoh file ini. Jika contoh file Excel ini sudah terbuka, teman-teman harus menyimpan ulang untuk file Excel ini dengan memilih File, kemudian Save As, dan tentukan lokasi penyimpanannya. Untuk nama filenya ini bebas, jadi disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika sudah, bisa diklik tombol Save, dan secara otomatis file yang telah kita simpan sudah terbuka seperti ini. Bisa teman-teman lihat pada bagian bawah ini, sudah terdapat masing-masing tipe harga jualnya, yaitu dengan satu harga, berdasarkan satuan, berdasarkan level, dan berdasarkan jumlah. Dan di setiap tipe harga jual ini sudah terdapat masing-masing contoh item yang teman-teman bisa jadikan sebagai referensi. Dan dimulai dari penginputan item dengan harga jual berdasarkan satu harga, kita pilih dulu untuk worksheet-nya, yaitu dengan data item satu harga ini. Kemudian, kolom-kolom yang harus diisi, teman-teman bisa lihat pada keterangan yang ada pada iPost-nya, dan kolom lainnya itu bersifat opsional. Untuk pengisian data itemnya, kalian harus perhatikan format sel yang digunakan, dan kode itemnya ada yang duplikat atau tidak. Karena biasanya untuk import Excel ini selalu error karena dua hal tersebut, terutama pada format sel yang digunakan. Namun bisa juga dengan hal lain yang berkaitan dengan data yang duplikat. Untuk contoh item ini, teman-teman bisa lihat sendiri atau perhatikan sendiri, dan di sini kami akan hapus untuk contoh item yang sudah ada ini. Sebagai contohnya, kami akan simulasikan untuk memberikan kode itemnya dengan O01. Nah, untuk kode item ini itu menggunakan format cell text yang dimana kalian bisa tambahkan petik 1 sebelum kita menginputkan kode itemnya. Jika kalian ingin menggunakan nomor, seperti misalkan 003 seperti ini, maka teman-teman harus menambahkan petik 1 di awalnya seperti ini. Petik 1 ini digunakan agar nomor ini yang berupa angka akan dibaca sebagai teks pada sistemnya. Jadi kita hapus dulu. Nah, di sini untuk kode item dengan menggunakan kombinasi antara huruf dan angka ini, kita bisa tambahkan petik 1 ataupun dikosongkan seperti ini. Dan ini akan terbaca sebagai teks. Kemudian, untuk kolom barcode ini juga sama seperti kode item, di mana harus menambahkan petik 1 sebelum kita menuliskan barcode-nya. Karena barcode ini bisa diisi dengan angka saja atau kombinasi huruf dan angka. Di sini kita akan memberikan barcode-nya sama seperti kode itemnya. Kemudian untuk nama item ini kita tidak perlu menambahkan petik 1 karena nama item ini sudah pasti diisi dengan teks atau bisa juga diberikan dengan kombinasi huruf dan angka. Dan kita tidak mungkin memberikan nama item ini dengan nomor saja atau angka saja, jadi kita tidak perlu memberikan petik 1. Di sini misalkan kami akan mengisi nama itemnya dengan Ciki. Kemudian untuk kolom jenis dan merek ini bisa diisi dengan teks
karena ini menggunakan format cell text yang dimana untuk kolom jenis ini teman-teman harus isi, dan untuk kolom merek ini opsional, jadi bisa diisi bisa tidak. Jadi di sini kita berikan jenisnya MKN yang artinya makan, kemudian mereknya kami akan berikan Cikis seperti ini. Kemudian untuk satuan ini juga diisi dengan teks, karena untuk kolom satuan ini menggunakan format cell text. Jadi di sini kita sesuaikan dengan satuan dasar yang kita gunakan. Kemudian untuk kolom harga pokok, harga jual, stok awal, dan stok minimum ini diisi dengan angka. Jadi untuk kondisi ini kita tidak perlu menambahkan petik 1 karena format sel yang digunakan itu number, jadi bukan teks. Jadi di sini tinggal diberikan saja untuk nilainya, tidak perlu diberikan petik 1 di awalnya. Jadi untuk nilainya kami akan isi seperti ini. Kemudian untuk tipe item ini, itu menggunakan format cell text, yang dimana teman-teman harus tambahkan petik 1, karena untuk mengisi tipe item ini, jika teman-teman menambahkan item berupa barang, maka diberikan nilai petik 1. Jika item yang teman-teman tambahkan itu berupa jasa, bisa diberikan petik 2. Kemudian jika berupa non-inventory, bisa diberikan petik 4. Dan jika biaya, bisa diberikan petik 5. Jadi untuk item yang kami tambahkan ini berupa barang, jadi untuk tipe itemnya petik 1. Untuk kolom menggunakan serial ini, teman-teman bisa isi N jika item yang teman-teman tambahkan itu bukan barang serial, dan bisa diberi Y jika item tersebut merupakan barang serial. Di sini untuk item yang kami tambahkan tidak menggunakan serial, jadi di sini kita berikan saja nilai N seperti ini. Kemudian untuk kolom rak ini menggunakan format cell text, yang dimana harus menggunakan petik 1 sebelum kita memberikan nilainya. Terutama jika teman-teman memberikan nilai rak ini berisi angka saja, jadi harus berikan petik 1 agar nantinya nilai rak berupa angka itu akan dibaca sebagai teks. Jadi bisa diisi seperti ini. Kemudian untuk kode gudang kantor ini berisi teks, yang dimana artinya menggunakan format cell text. Jika menggunakan nomor saja, itu teman-teman bisa tambahkan petik 1 sebelum memberikan kodenya. Kemudian untuk nilainya bisa disesuaikan dengan data dep atau gudang yang ada pada programnya. Namun jika kodenya itu belum terdaftar pada program, maka ketika memberikan kode baru ini, pada Excel ini, untuk kodenya ini akan menjadi fungsi utama pada programnya saat kita mengimportkan file Excel ini. Jadi di sini kami berikan saja kode gudangnya UTM. Kemudian untuk kode supplier ini berformat cell text, yang dimana secara default itu berisi kombinasi huruf dan angka. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan angka saja, maka pastikan sudah memberikan petik 1 di depannya. Dan untuk kode supplier ini kami kosongkan saja seperti ini. Kemudian untuk keterangannya juga menggunakan format cell text, di mana biasanya keterangan ini akan berisi kalimat dan tidak mungkin berisi angka saja. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan angka saja, bisa tambahkan petik 1 sebelum memberikan nilainya, agar nilai tersebut dibaca sebagai teks. Dan di sini kami akan kosongkan saja untuk kolom keterangannya. Kemudian untuk kolom poin dan komisi sales ini pastinya akan berisi nilai angka saja. Maka dari itu di sini kita cukup berikan nilainya saja tanpa tanda petik sebelumnya. Karena pada sistem ini akan menganggap langsung sebagai angka, jadi bukan sebagai teks. Kita bisa berikan nilainya langsung seperti ini. Nanti nilainya disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk kolom konsinyasi ini sama seperti serial, di mana jika item yang teman-teman tambahkan itu merupakan barang konsinyasi, bisa diberikan nilai Y, dan jika bukan barang konsinyasi, maka bisa diberi N, dan jika bukan barang konsinyasi, maka bisa diberi nilainya N,
seperti ini. Kemudian untuk sistem HPP ini bisa diisi dengan Vivo atau Livo dan penulisannya harus huruf kapital. Jika diisi bukan keduanya atau salah dalam penulisannya, maka secara otomatis akan disimpan dengan sistem HPP Vivo. Jadi penulisannya Vivo seperti ini. Kemudian untuk panja include ini tentunya menggunakan format cell number, di mana kita cukup menginputkan nilai berupa angkanya saja tanpa menggunakan petik satu. Misalkan seperti ini. Nah, jadi untuk itemnya dengan satu harga ini, seperti ini, dan kita simpan dulu untuk file Excel ini. Kemudian kita tutup file Excel ini. Kemudian kita akan coba untuk mengimportkan file Excel yang telah kita buat ini. Nah, kita kembali pada program iPOS-nya. Kemudian kita akan ambil file Excel yang telah kita buat dengan mengklik tombol browse ini. Kemudian pilih file Excel yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik open. Nah, kemudian pada kolom worksheet ini, kita bisa pilih data item satu harga, karena kita akan tambahkan atau kita akan importkan file pada Excel dengan data item satu harga ini yang telah kita buat. Jadi jika teman-teman ingin mengimport semua tipe harga jualnya, teman-teman bisa pilih satu persatu. Dan di sini kami akan mengimportkan data item dengan satu harga ini. Jika sudah, bisa diklik tombol proses ini. Jika sudah, maka akan muncul proses import selesai seperti ini, lalu bisa diklik OK saja. Kemudian kita lihat keterangan prosesnya dengan klik tombol info proses ini. Saat membuka info proses ini, jika muncul tidak ada error pada proses import data, maka proses importnya berhasil dilakukan. Namun, jika muncul keterangan error, maka harus diperiksa kembali salahnya berada pada di mana. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, biasanya untuk file Excel ini ada dua kendala yang sering dialami, yaitu format sel yang tidak sesuai karena biasanya copy paste dan terdapat kode item yang duplikat. Kemudian di sini kita tutup saja. Dan kita lihat item yang telah kita tambahkan pada daftar itemnya. Kita masuk ke menu master data, kemudian pilih daftar item, dan kita cari data yang kita importkan dengan file Excel. Nah, di sini untuk item cikinya sudah berada pada daftar itemnya, dan itemnya sudah berhasil diimport dengan file Excel yang telah kita buat. Jadi, itu dia cara mengimport data item dari file Excel. Jika teman-teman masih ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di-like dan follow Instagram kami di @inspirasibis. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.